Seorang badut hidup kembali setelah membantai seorang petugas medis di kamar mayat, mengambil mata dan otaknya, lalu pergi ke Binatu untuk mencuci pakaiannya. Di sana, dia bermain dengan seorang gadis badut kecil psikotik bernama Amelie dan bermain-main dengannya sebelum membunuh penjaga laundry yang tertidur. Setahun kemudian, menjelang Halloween, Sila membuat kostum malaikat sendiri yang terinspirasi dari karya seni almarhum ayahnya. Saat makan malam, Sila khawatir karena adiknya, Johnny, berencana memakai kostum badut. Dia bercerita kepada ibunya, Bella, tentang kekhawatirannya terhadap Johnny. Malam itu, Sila bermimpi berada di lokasi syuting iklan milik Aris sang badut, di mana dia menyaksikan Aris membunuh semua orang di sana. Dia terbangun dengan kostum sayap malaikatnya terbakar. Keesokan paginya, Johnny melihat Aris di sekolah sedang bermain dengan bangkai tikus. Badut Aris melempar bangkai tikur ke arahnya dan dia pun kabur ketakutan. Kepala sekolah menemukan bangkai itu dan menyalahkan Johnny karena membawanya ke sekolah lalu melaporkannya ke Bella. Setelah pulang sekolah, Sila dan temannya, Ali, pergi ke toko Halloween untuk membeli sepasang sayap baru. Di sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan badut Aris. Meskipun badut Aris membuatnya ketakutan, dia tidak membunuh Sila. Setelah Sila pergi, Aris membunuh pegawai toko dan menggunakan kepalanya sebagai hiasan Halloween. Kembali di rumah, Sila mengetahui bahwa Johnny dalam masalah karena insiden dengan bangkai tikus. Mereka berdua berbicara, dan Johnny mengaku bahwa badut Arislah yang menjebaknya. Meskipun Sila baru saja bertemu dengan badut Aris yang menakutkan, dia tidak percaya pada Johnny. Dia lalu bertanya kepada adiknya kenapa dia begitu terobsesi dengan badut itu. Johnny kemudian menunjukkan buku sketsa peninggalan ayah mereka yang memuat gambar-gambar terkait badut Aris, kekejaman dan kebrutalan badut Aris dan gambar seorang malaikat memegang kepala badut Aris yang terpenggal. Sila tetap tidak percaya bahwa ayah mereka telah meramalkan kedatangan badut Aris. Setelah mandi dan mengenakan kostum malaikatnya, Sila pergi ke klub dan bertemu dengan Bunny. Mereka bersenang-senang bersama pengunjung klub lainnya. Sementara itu, Ali yang sedang sendirian di rumahnya kedatangan badut Aris yang meminta permen Halloween. Ia menyerang Ali. Dia secara brutal mengiris kulit kepalanya dan menguliti tubuhnya. Saat ibu Ali pulang, dia menemukan kondisi yang mengerikan dan melihat badut Aris di sana tertawa. Badut Aris juga membunuh ibu Ali dan menggunakan kepalanya sebagai mangkuk untuk membagikan permen Halloween kepada anak-anak yang lewat. Sementara itu, Bella marah pada Johnny karena insiden dengan bangkai tikus dan obsesinya terhadap badut Aris. Dia merobek buku sketsa Johnny dan menamparnya saat dia mengumpat. Johnny pun berlari keluar dari rumah. Bella merasa menyesal dan keluar rumah, hanya untuk menemukan mobilnya kotor dan dirusak. Dia menelepon Sila sambil marah-marah. Saat Bella membersihkan mobilnya, dia diserang oleh badut Aris yang bersembunyi di dalam mobil dan menembaknya. Johnny yang kabur melihat gadis badut kecil dan kembali ke rumah. Ketika Johnny tiba di rumah, dia menemukan badut Aris sedang makan mayat ibunya yang kepalanya sudah hancur. Johnny mencoba melarikan diri dan mengambil pedang peninggalan ayahnya, tetapi badut Aris berhasil menangkapnya dan menyuntiknya dengan obat bius sebelum membawanya pergi. Di klub, Sila melihat gadis badut kecil di antara kerumunan. Dia kemudian dibawa pergi oleh Bunny dan pacarnya. Saat mereka dalam perjalanan, Sila menerima telepon dari gadis badut kecil yang menyamar sebagai Johnny dan meminta Sila menjemputnya di pasar malam. Mereka tiba di pasar malam dan Sila pergi mencari Johnny. Di mobil, Bunny menceritakan tentang ayah Sila yang menderita tumor otak dan akhirnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sementara itu, Sila menerima pesan untuk menjemput Johnny di wahana rumah setan yang disebut Terrifier. Pacar Bunny pergi untuk buang air kecil. Tiba-tiba, badut Aris muncul dan menyerangnya dengan brutal, memotong alat kelaminnya. Bunny berusaha melarikan diri dengan keadaan histeris sementara badut Aris mengejarnya. Bunny berlari menuju Terrifier sambil memanggil-manggil Sila. Namun,
Badut Aris berhasil menemukannya dan melancarkan serangan yang kejam. Sila menemukan mayat Buni dan Badut Aris, sementara Joni yang telah sadar juga tiba di tempat itu. Sila memerintahkan Joni untuk segera melarikan diri ketika Badut Aris mulai memukulinya. Setelah Sila terkapar, Badut Aris beralih mengejar Joni. Namun, Sila bangkit kembali dan menyusul mereka berdua. Meskipun terus dikejar oleh Badut Aris, mereka berdua berusaha bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka berhasil melukai Badut Aris dengan menusuknya dan menembaknya dengan senapan. Tetapi Badut Aris hanya terjatuh sebentar dan bangkit kembali. Badut Aris berhasil melumpuhkan Joni dan menusuk Sila dengan pedang, lalu melemparkan tubuh Sila ke dalam lubang air. Saat Sila hampir tenggelam, tiba-tiba pedangnya bersinar dan luka-lukanya sembuh secara ajaib. Sila bangkit kembali dan keluar dari tangki air, membawa pedangnya. Dia menemukan Badut Aris sedang memakan kaki Joni yang tidak sadarkan diri. Dengan penuh amarah, Sila menikam punggung Aris dan memenggal kepalanya. Setelah itu, mereka berdua berpelukan dalam keadaan terluka parah. Tiba-tiba, gadis badut kecil muncul dan mengambil kepala Badut Aris. Dengan senyum sinis, gadis itu pergi meninggalkan mereka. Apakah ini akhir dari Badut Aris?